Pemerintah akhirnya menyuntik mati siaran TV analog sejak 2 November 2002 lalu. Langkah ini menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peralihan siaran dari TV analog ke sistem digital yang disebut Analog Switch Off atau ASO. Kebijakan ini dimulai dari wilayah Jabodetabek. Hasilnya, masyarakat yang belum beralih ke siaran digital harus gigit jari merelakan siaran TV analognya terputus. Kebijakan ini memang seakan memaksa masyarakat yang masih menggunakan antena konvensional harus beralih ke siaran TV digital. Pasalnya, tak semua masyarakat bisa serta-merta beralih ke siaran TV digital dengan berbagai sebab. Untuk bisa menggunakan siaran TV digital, masyarakat perlu menyiapkan perangkat TV digital. Jika tidak ada, diharuskan memasang alat bernama set-top box atau STB. Terkait hal ini, akademisi Universitas Embojo, Bima Junaidin mengatakan penerapan analog switch off membutuhkan biaya yang harus ditanggung sendiri oleh masyarakat, yakni menyediakan STB yang biayanya tidak murah. Oleh sebab itu, Junaidin menilai masyarakat di daerah, khususnya di Bima, belum siap dengan penerapan ASO ini. Pemerintah sendiri memang telah membagikan perangkat STB gratis bersama penyelenggara multiplexing dengan kriteria miskin ekstrim. Merujuk data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dari Kementerian Sosial, STB yang disediakan sekitar 6,7 juta unit. Sayangnya, sosialisasinya belum masif, sehingga masih ada warga yang kebingungan saat siarannya terputus karena tak tahu realisasi peralihan dan tidak mampu membeli STB. Salah satunya Mulasi, yang kecewa tak bisa lagi menonton program TV favoritnya sebagai satu-satunya hiburan saat ini. Warga Sawangan Depok ini mengaku tidak tahu soal rencana peralihan siaran TV analog ke digital. Nggak tahu. Nggak bisa, udah lama. Ya semenjak ganti ini saya udah nggak nonton TV. Bulasi mengungkapkan tidak ada sosialisasi langsung dari pemerintah setempat, ditambah dirinya yang tak memiliki smartphone dan jauh dari tetangga. Nggak ada yang ngasih tahu, datang nggak ada. Bulasi juga menuturkan tak punya cukup uang untuk membeli STB karena penghasilannya hanya dari warung makan yang tak terlalu ramai. Bulasi dan sang suami juga tidak mengetahui mekanisme cara mendapatkan bantuan STB gratis dari pemerintah. Belum ada dari sini belum ada. Tahu kalau yang lain, kalau kita belum didatengin belum. Ya karena gimana ya, biayanya nggak ada, kerjaan cuman begini, usaha zaman sekarang sulit lah intinya. Kalau buat beli-beli begitu kita ini apa gimana ya, nggak kebeli, belum kebeli gitu. Jadi buat sehari-hari kita juga lagi sulit. Kendati demikian, Bulasi ingin kembali bisa menyaksikan siaran TV dan berharap pemerintah setempat bisa mendatanginya untuk memberikan bantuan STB gratis. Ya kalau dikasih tahu kita di daftar juga kita mau. Ya emang kita harapin, karena kita orang nggak punya. Kalau saya sih apa aja yang penting bisa nonton, bisa tahu berita,
bisa tahu apa aja yang ada di TV lah, kita pengennya apa ada gitu, bisa tahu gitu. Pengennya saya ya begitu. Kendala dalam realisasi kebijakan ISO ini juga diakui oleh Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, yang menyebut bahwa migrasi ini cukup pelik. Heru melihat masalahnya yang terjadi adalah masih banyaknya TV yang masih analog sehingga memerlukan STB. Heru menuturkan, pemerintah memang sudah mengadakan alokasi, tapi penyelenggara multiplexing ini belum banyak membagi STB pada masyarakat. Hal itu yang menurutnya menjadi kendala, walaupun akhirnya beberapa wilayah mulai bermigrasi ke digital. Hudhud.com sudah mencoba mengkonfirmasi soal ISO ke Dirjen IKP ke Menkominfo Usman Kansong, namun tak kunjung mendapat jawaban. Sebelumnya, ia mendorong masyarakat untuk menggunakan STB yang telah tersertifikasi. Selain Jabodetabek, kota lain yang belum lama ini telah melakukan suntik mati siaran TV analog yakni Bandung, Batam, Semarang, Yogyakarta, dan Solo. Terbaru, siaran TV analog di wilayah Jawa Timur telah dimatikan sejak 20 Desember lalu. Di sisi lain, anggota Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Al-Mashhari mendorong pemerintah agar secepatnya menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lebih lanjut, dia juga menuturkan jika masih ada masyarakat di daerah-daerah yang belum siap dengan migrasi TV analog ke TV digital, maka Kominfo sebagai leading sektor harus mencari solusi agar masalah itu terpecahkan. Pemerintah sendiri masih melakukan koordinasi terkait jadwal lanjutan pemberlakuan ISO di kabupaten atau kota yang belum terlaksana. Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu wilayah terluar juga tengah bersiap-siap untuk melakukan transisi. Hal ini disampaikan oleh Kabid PT IKA Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima Muhammad, di mana pihaknya dan Pemprov NTB telah melakukan sosialisasi jauh-jauh hari terkait dengan penggunaan TV digital kepada masyarakat ini. Sosialisasi itu melibatkan banyak elemen masyarakat, mulai dari akademisi, birokrasi, mahasiswa, hingga masyarakat. Ia mengklaim para pihak menerima dengan baik kehadiran TV digital di NTB. Kendati demikian, pihaknya belum dapat memastikan waktu pelaksanaan suntik mati siaran TV analog di NTB. Hal tersebut lantaran kendala komponen jaringan yang belum tersedia secara menyeluruh. Kemarin juga itu ada isu masalah bantuan secara gratis oleh pemerintah pusat, STB-nya itu. Namun sampai hari ini kan belum ada. Tentu itu kerjasama dengan lintas sektoral. Kata-kata orang-orang tak mampu barangkali perlu dibantu. Mungkin kalangan menengah ke atas bisa pengadaan sendiri. Terkait bantuan STB gratis, ia berharap agar pemerintah pusat melalui Kemenkominfo dapat segera menyalurkan kepada masyarakat yang tergolong rumah tangga miskin di Kabupaten Bima. Untuk wilayah NTB kan belum dibuka frekuensinya, baru di Pulau Jawa. Jadi sekarang masyarakat menunggu aja perubahan itu dan diterima dengan baik. Jika ingin mendapatkan bantuan STB gratis, ini dia mekanisme pengajuannya.
Nah, gimana orang tua seperti Bu Lasi bisa mendapatkan STB gratis? Bu Lasi nggak punya HP, nggak punya uang, dan nggak tahu soal internet. Mendatangi posko respon cepat STB saja sangat sulit. Gimana soal menghubungi call center hingga membuka website? Sulit itu, ribet. Pemerintah tolong dong